Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya di Dosen Farmasi Cantik. Kali ini saya akan membahas tentang ekstraksi cair-cair. Sebelumnya jangan lupa ya senantiasa subscribe, like, dan komen serta share ke teman-temannya untuk tahu update dari channel saya. Oke, kita bahas tentang apa itu ekstraksi cair-cair. Jadi mengapa sih perlu dilakukan proses ekstraksi cair-cair? Ya, umumnya bahan obat ataupun bahan-bahan sampel uji itu dalam bentuk macam-macam ya, bisa cairan biologis, bisa dalam bentuk padat, tablet, ataupun cair dalam bentuk sirup. Nah, untuk memisahkan antara analit atau zat yang akan dianalisa dengan matriksnya atau pembawanya, itu kita bisa memisahkannya dengan ekstraksi cair-cair. Jadi bahan-bahan yang mau dianalisa itu pada umumnya kan dalam bentuk campuran. Nah, untuk tahu bahwa analit itu bisa ditentukan, maka perlu dilakukan ekstraksi cair-cair. Selain itu, untuk memisahkan antara analit dengan matriksnya sehingga mudah dianalisa. Terus juga untuk mencegah terjadinya korosif atau kerusakan pada alat atau instrumen analisa, sehingga bahan-bahan yang tidak perlu masuk ke dalam alat atau dalam proses analisis bisa dihilangkan sehingga instrumen yang kita gunakan tetap terjaga. Itu mengapa perlu dilakukan ekstraksi cair-cair. Jadi pada umumnya ekstraksi cair-cair digunakan untuk preparasi sampel cairan biologis seperti halnya darah, urin, dan juga banyak produk farmasi cair seperti sirup. Bagaimana proses ekstraksi cair-cair? Yang pertama, jika kita punya sampel, maka kita pipet sejumlah kecil dari sampel cair itu. Kemudian dimasukkan ke dalam tabung sentrifuge dengan menambahkan buffer atau asam atau basa kuat untuk mengatur pH-nya. Kemudian selanjutnya ditambahkan pelarut organik, di mana syaratnya pelarut organik ini tidak bercampur dengan air. Sehingga kalau misalnya tidak bercampur dengan air, bisa terbentuk suatu sistem dua fase. Kalau sudah terbentuk sistem dua fase, maka tabung sentrifuge ini dikocok secara kuat dengan waktu tertentu supaya analit bisa berpindah dari fase air ke fase organik. Dimana kalau sudah berpindah ini, maka dia disebut sebagai ekstrak. Jadi ekstrak ini yang terdapat di fase organik. Setelah dikocok, kemudian campurannya di sentrifuge untuk memisahkan kedua fase itu. Ekstrak yang mengandung analit pada fase organik kemudian dikumpulkan untuk bisa dianalisis. Jadi itu proses dari ekstraksi cair-cair. Tadi kan dikatakan bahwa analit itu akan berada di fase air maupun fase organik. Nah, keberadaan analit di dua fase itu dipengaruhi oleh konstanta dielektrik, di mana konstanta dielektrik ini merupakan konstanta distribusi analit di kedua fase, baik fase air maupun fase organik. Jika rasio partisinya tinggi antara fase organik dan fase air, maka efisien analit lebih efisien untuk diekstraksi pada fase organik. Kalau rasio partisinya rendah, berarti dia efisiensi diekstraksinya dalam fase organik semakin rendah.
Untuk fraksi analit yang tidak bermuatan, contohnya adalah molekul, maka dia bisa diekstraksi dari fase air dan masuk ke fase organik. Sedangkan analit yang bermuatan, yang memiliki muatan plus atau min gitu ya dalam bentuk ion, maka dia akan berada di fase air. Jadi contohnya kalau molekul kalian ingin mengekstraksi asam benzoat gitu ya. Nah, dari asam benzoat itu maka dia jika diekstraksi dengan fase organik dia akan masuk pada fase organik. Sedangkan ionnya, ion benzoatnya dia akan masuk ke dalam fase air. Jadi seperti itu. Beberapa hal yang mempengaruhi rasio distribusi dari analit yang berada di fase organik maupun fase air ini dipengaruhi oleh beberapa macam. Yang pertama adalah rasio partisi. Yang kedua, pH dalam sampel cair. Yang ketiga adalah nilai pKa dari analit. Di sini ada berbagai macam jenis analit. Untuk analit netral tanpa gugus fungsi asam atau basa, proses ekstraksi ini tidak bergantung pada pH dari sampel cair. Karena tidak bergantung pada pH, maka tidak perlu dilakukan proses penyesuaian pH. Sedangkan perolehan kembali atau recovery-nya bisa ditentukan dengan rasio partisi. Jika rasio partisinya tinggi, maka recovery-nya juga tinggi. Dan sebaliknya kalau partisinya rendah, maka recovery-nya juga rendah. Yang kedua jenis analit adalah analit asam dan basa. Analit dengan sifat asam dan basa ini dia selalu bergantung pada pH dari sampel cair. Karena bergantung pada pH, maka perlu dilakukan adjustment pH sebelum dilakukan proses ekstraksi. Maksudnya adjustment gimana? Bahwa pH ini ditentukan dengan menambahkan sedikit asam ataupun basa, sehingga akan tahu berapa pH ekstraksi yang paling tepat untuk analit tersebut. Pada analit asam dan basa, untuk ekstraksinya dibedakan menjadi dua. Analit yang bersifat asam ini dilakukan ekstraksi pada pH asam. Kenapa? Karena distribusinya tertinggi pada fase organik jika nilai pH-nya setidaknya kurang dari 2 unit nilai pKa. Jadi analit akan berada di fase organik secara maksimal atau tertinggi jika dia nilai pH-nya kurang dari 2 satuan nilai pKa. Misalnya nilai pKa-nya 10 pangkat min 4, berarti pH-nya 1 gitu ya. Jadi di bawah 2 satuan. Kemudian ekstraksi analit yang bersifat basa ini akan efektif berada di pH yang tinggi karena distribusinya tertinggi di fase organik jika pH-nya paling sedikit 2 unit lebih tinggi dari nilai pKa. Jadi obat-obat yang bersifat basa ini akan maksimal berada di fase organik dengan pH basa juga. Kita lihat bagaimana hubungan rasio distribusi sebagai fungsi pH. Dari grafik ini, untuk senyawa analit asam yaitu ibuprofen, ketika dia berada di pH 0 sampai 4, maka log D-nya atau log distribusinya adalah tinggi di atas 3,4. Dia akan menurun ketika
meningkatnya pH. Jadi mulai pH 4, distribusi obat ibuprofen dalam pelarut organik itu semakin turun. Dan pada kondisi stabil atau stagnan mulai dari pH 8, lebih dari 8 atau sekitar 9 sampai 14. Dia distribusi pada fase organiknya itu rendah. Berbanding terbalik dengan analit yang bersifat basa, ini contohnya adalah amitriptilin. Jadi amitriptilin ini ketika dia diekstraksi dengan pH asam, justru dia memberikan grafik yang stagnan. Jadi pH asamnya 0 sampai 6. Ketika pH-nya dinaikkan sampai 10, dia akan meningkat perlahan masuk ke dalam fase organik dengan nilai distribusi yang meningkat dari di atas 1,5 atau 2 ya tepatnya sampai 5,1. Jadi dia di pH 6 sampai 10 dia akan meningkat atau 11 ya. Dan dia akan stabil kembali di pH 10 sampai 14. Jadi seperti itu. Oleh karena itu dari ibuprofen yang bersifat asam ini dia akan memiliki nilai log D yang tinggi antara pH 0 sampai 4, sedangkan analit basa amitriptilin dia akan memiliki nilai distribusinya pada pH, nilai distribusi tinggi pada pH di atas 10. Jadi gitu. Jadi di dalam fase organik dia akan berada pada jumlah yang tinggi. Terus pada proses ekstraksi itu bergantung pada pelarut ekstraksi. Tujuannya pemilihan pelarut ini adalah yang pertama rasio partisinya tinggi, yang kedua adalah recovery ekstraksi tinggi. Ada berbagai jenis analit dan pelarutnya. Untuk yang pertama adalah analit yang sangat nonpolar, jadi sifatnya sangat nonpolar. Contohnya adalah analit hidrokarbon dengan gugus fungsi kecil. Sehingga untuk pilihan pelarutnya adalah pelarut nonpolar dengan momen dipol rendah. Atau salah satunya pelarut nonpolar saja atau momen dipolnya yang rendah. Contohnya pelarut apa saja, yaitu hidrokarbon alifatik seperti N-heptana ataupun sikloheksana. Yang kedua, analit dengan polaritas yang rendah tetapi memiliki karakter aromatis. Sehingga pilihan pelarutnya adalah pelarut aromatik, contohnya adalah toluen atau parasilena. Dan momen dipolnya tinggi. Sedangkan analit yang lebih polar, pilihan pelarutnya berarti pelarutnya juga yang semakin polar, tetapi tidak boleh terlalu polar karena bisa bercampur dengan fase air sehingga tidak bisa membentuk sistem dua fase. Kan harapannya kita memiliki distribusi di fase organik maupun fase air atau cair. Sehingga kalau misalnya dia terlalu polar pelarutnya, maka dia akan masuk ke dalam fase air sehingga tidak bisa membentuk sistem dua fase. Contohnya adalah diklorometana dan etilasetat. Selanjutnya untuk analit dasar, di mana sifat analitnya ini menerima proton dan biasanya merupakan amina. Sehingga pilihan pelarutnya berarti lawannya ya pelarut yang menyumbang proton. Karena dia analitnya ingin menerima proton. Contohnya pelarut yaitu kloroform. Dia akan bisa menyumbangkan proton kepada amina. Yang selanjutnya adalah analit asam, di mana sifat analitnya menyumbang proton.
Sehingga pelarut yang dipilih adalah pelarut yang menerima proton. Contoh pelarutnya adalah diethyl ether dan methyltertiary ether. Berikut ini adalah tabel contoh-contoh pelarut. Jadi ada pelarut nonpolar, aromatik, dipolar, proton donor maupun proton akseptor. Di mana polaritas pelarut ini bisa dihitung dengan nilai indeks polaritasnya. Semakin tinggi indeks polaritasnya, maka polaritas pelarut juga semakin tinggi. Dan sebaliknya, indeks polaritasnya akan turun. Maksudnya indeks polaritasnya turun, maka pelarutnya akan bersifat nonpolar. Contoh saja adalah hidrokarbon alifatik nonpolar. Dia memiliki indeks polaritas mendekati 0. Contohnya adalah N-heksana, sikloheksana, N-heptana, sehingga dia memiliki polaritas yang rendah. Berbeda dengan air yang memiliki indeks polaritas 10,2, sehingga air itu polaritasnya tinggi. Indeks polaritas kurang dari 4 atau 5, dia tidak bercampur dengan air sehingga bisa membuat sistem 2 fase. Sedangkan indeks polaritasnya di atas 5, larut dengan air dan tidak dapat digunakan untuk ekstraksi cair-cair. Itu hubungan indeks polaritas dengan polaritas. Selain itu, pemilihan pelarut juga bergantung pada yang pertama adalah kelarutan analit. Analit polar akan diekstraksi dengan pelarut organik yang relatif polar, dan analit yang bersifat nonpolar maka diekstraksi dengan pelarut nonpolar. Supaya apa? Dia terdistribusinya tinggi di dalam pelarut yang sesuai. Jadi seperti like dissolved light. Kemudian yang kedua adalah kepadatan. Pelarut dengan kepadatan lebih rendah dari air, maka dia akan berada di atas fase air setelah proses ekstraksi. Jadi akan mengapung. Contohnya adalah heksana dan toluen. Terus pelarut dengan kepadatan lebih tinggi dari air, maka dia akan berada di bawah fase air setelah proses ekstraksi. Contohnya adalah pelarut kloroforum dan diklorometana. Yang ketiga, viskositas. Pelarut dengan viskositasnya rendah, maka dia akan mencegah terjadinya tetesan kecil atau biasa kita sebut droplet, dan mencegah bercampurnya sampel fase air selama proses ekstraksi. Sehingga transfer analit ke fase organik lebih mudah. Yang keempat adalah volatilitas pelarut, di mana tingkat penguapan dari pelarut ini sangat penting pada proses ekstraksi. Pelarut dengan volatilitas tinggi berarti dia memiliki titik didihnya rendah, sehingga dia akan mudah menguap dan dia akan terpisah antara analit dan pelarut, sehingga analitnya bisa segera dianalisa. Untuk yang kelima adalah kelarutan dalam air. Pelarut yang dipilih adalah kelarutan dalam airnya harus rendah untuk menghindari bahwa sejumlah besar pelarut ekstraksi larut dalam fase air. Contohnya adalah N-heksana yang kelarutannya bisa diabaikan karena dia relatif nonpolar, dan etil asetat yang larut dalam jumlah banyak air. Oke, sekian tentang diskusi kita soal ekstraksi cair-cair. Kalau misalnya kalian ingin tahu maksudnya ingin bertanya, kalian bisa menambahkan di kolom komentar. Kalau misalnya masih bingung juga bisa ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa senantiasa subscribe dan bunyikan loncengnya serta share ke teman-temannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.